kita masuk ke irama lagu. Tadi saya matur kan, harus lengkap, ada depan, tengah, belakang. Irama bisa diberikan nilai bila mana burung itu berbunyi lebih dari satu kali. Nah sekarang komponen irama lagu itu juga mempunyai 3 unsur, di mana nilai maksimal 9, minimal 6. Nah, 3 sub unsur yang ada di dalam komponen irama itu yang pertama adalah intern anggung, antar anggung, dan stabil. Ini dalam buku sudah ada. Nanti panjenengan saya suwun mirengken dulu aja, kalau nulis nanti malah tidak menangkap penjelasan yang langsung ini. Untuk lebih dalam nanti bisa maos di buku. Komponen irama itu dibagi 3 unsur: intern anggung, antar anggung, stabil atau ajak. Intern anggung itu adalah satu anggung, ada depan, ada tengah, ada ujung. Ini bagaimana? Kesusul manggung, terburu-buru manggung, opo alon-alon, opo ngaras. Ini penjenengan akan menentukan nilai di situ. Misalnya, harus sih, jelas nih. Jelas nih, intern anggung, depan ke tengah piye ana kumane ora, tengah ke ujung piye ana jedane ora. Intern anggung itu satu aliran anggung. Kalau ini apik atau kurang apik atau elek banget, penjenengan tadi sudah saya tahu bisa memberikan nilai di antara 6 sampai 9. Jelas nih? Kemudian antar anggung, berarti antar anggung burung perkutut itu berbunyi berapa kali? Manggung yang pertama, dilanjut yang kedua, dilanjut yang ketiga, dan seterusnya. Itu bagaimana? Misalnya tahlilan cukup jelas nih. Kemudian yang berbeda podo reget podo. Ono sih ini bisa membedakan. Itu jarak antar anggung. Kemudian stabil ajek. Ajek berarti depan ke tengah ke ujung tanpa mengurangi kualitas bunyi, tanpa berkurang kualitas suaranya. Stabil. Berarti ono sing ora stabil tak pri. Misalnya ana sing ujunge lengkap, ana sing ora, ana sing penjenengan di situ nanti akan bisa memberikan dalam bentuk angka, dimulai dari angka terendah 6 sampai angka 9. Bisa memberikan angka 6, penjenengan menjumlah. Wah itu rasa biru. Itu berapa itu? Wah itu jarak antar anggungnya berapa enak. Lurus setengah ini, 4,5. Wah itu jarak
intern anggene wis ora apik, wis lurus setengah wae. Berarti 4,5 karo lurus setengah. Itu paham ya? Kemudian kolom berikutnya adalah kualitas suara atau dasar suara. Seperti kolom-kolom yang lain, komponen-komponen yang lain, kualitas atau dasar suara juga mempunyai 3 sub unsur: tebal, kering, dan jernih atau bening. Dalam buku pedoman yang sudah dirumuskan oleh para narasumber sudah ada. Tebal, kering, bening, konten nilainya juga sama, dimulai dari terendah 6 sampai maksimal 9. Hanya saya nyawasin kesimpulan di dasar suara hingga sampai malam hari ini seluruh Indonesia Yuri burung anggungan belum ada yang memberikan nilai 9, termasuk irama. Karena apa? Kalau iramanya 9, dasar suaranya 9, burung itu istimewa sekali. Makanya hati-hati dalam mengisi nilai pada kolom irama dan kolom dasar suara. Sinau khusus satu bab dasar suara itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, termasuk saya. Sampai sekarang itu masih jaluk warah, masih kepengin sinau karo kiai-kiai sing pinter nggon dasar suara. Ini tak benar. Dasar suara tadi saya matur harus memenuhi 3 sub unsur: kandel, garing, bening. Kandel maksimal nilai 6 sampai 9. Bagaimana burung itu dikatakan kandel? Apa burung itu volumenya besar? Belum tentu. Gede belum tentu kandel. Cilik, medium iso dikatakan kandel. Nah, sekarang definisinya kandel bahwa burung itu mempunyai unsur dasar suara yang bulat, utuh. Suaranya kempel, bulat. Berarti ada yang tidak bulat. Oke, termasuk aku neng omah itu ora kempel suara. Itu untuk yang bulat. Kandel. Kemudian bening, jelas. Kandel, garing. Kandel, garing atau kering, bahwa suara itu tembus, bisa didengar. Kita mendengar burung bersuara kering itu bisa menerobos berapa burung yang ada di samping-sampingnya. Misalnya burung itu dikerek di tembok neon sana. Di sini sangat jelas kita mendengar. Itu karena dia punya unsur kering. Jelas nih. Kemudian suara itu bening, kandel, garing. Bening bahwa burung itu benar-benar mempunyai suara yang berengeng. Ada suara ngenya. Kalau penjenengan ingat, dan saya percaya penjenengan pasti ingat, burung perkutut yang bersuara sangat indah dan menjadi harapan semua pemilik itu kalau ngekung, ya kan? Nah, ngekung itu karena ada N sama B. Itu bening. Nah, sekarang kalau enggak bening ya tetep.
cepat. Ini kande garing. Nah, ini semua tetap dinilai mulai dari nilai terendah 6 sampai dengan maksimal 9. Caranya seperti itu. Wah, ini ujungnya ora patek dasar suarane ora patek kande. Ora pati kande berarti ngurangi iso seperapat, iso setengah. Kalau ora kande banget, misalnya penjenengan ngurangi 3/4 berarti mau 2/4, kan telu maksimal. Kandel itu maksimal telu. Nak penjenengan mireng mendengar ora pati bulat kempel, penjenengan kurangi 3/4 berarti mau nilai 2/4 khusus kandel. Garing, nah manuke kae nggayer nang kono saka kene ora krungu. Berarti kurang kering. Iya ta? Kurang kering, ora kok kurang kering banget, mung kurang kering. Berarti kurangi setengah. Tadi 2/4 ditambah 2/2. Berarti 4/3. Kemudian beningnya itu ini ora bening banget, ini arum. Angel toh? Arum. Suara kok dikatakan arum, suara dikatakan bening. Itu kalau ilmu ngempu ini sedikit saya matur, sebenarnya enggak boleh. Suara yang dinamakan arum itu kalau dicegaki manuk ini suaranya itu aku ini nak sekolah kaduan itu tetap tetapi sekali lagi saat tim juri irama ditugaskan memberikan nilai tidak boleh berpedoman ilmu, tidak boleh, harus memberikan nilai pada saat itu. Tidak boleh itu sesuatu apik itu pada saat itu. Saat itu apik yo diparingi nilai apik. Nak neng omah, wah itu neng omah apik banget kok. Neng lapangan nilai elek, tak priyun jin ngawur. Bisa jadi seperti itu. Neng omah burung kurang nganggo lereng apik terus bareng lapangan terus mentale. Tidak, ini sering bisa kemungkinan. Sementara itu yang bisa kami caoskan secara garis besarnya. Namun demikian bila mana ada teman-teman tim juri irama atau mungkin nanti beliau Bapak Sumali yang kelihatannya akan menyempurnakan pedoman tata nilai dengan tambahan yang akan diinformasikan pada malam hari ini, dipersilakan. Untuk satu lagi